Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlaila Aziza. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Dan di sini saya akan mereview sebuah materi yang telah saya dapatkan dari kegiatan ekskursi manajemen 1 tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember tahun 2024 kemarin. Jadi, materi yang saya dapatkan itu terdapat 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengantar etika. Materi yang kedua tentang perjalanan menuju public speaking, dan materi yang ketiga yaitu peluang karir S1 manajemen. Oleh karena itu, di sini saya akan mereview satu persatu dari ketiga materi ini yang telah saya dapatkan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengantar etika. Jadi, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus bertindak. Etika berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia seperti kebaikan, keadilan, dan juga tanggung jawab. Etika memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Untuk selanjutnya yaitu terdapat konsep dasar etika. Konsep dasar etika itu ada 3. Yang pertama yaitu moralitas. Moralitas adalah sistem kepercayaan dan nilai yang menuntun perilaku manusia dalam membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan yaitu prinsip memberikan jawaban perilaku yang setara kepada setiap orang. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, merupakan kewajiban untuk menjadi pertanggungjawabkan ataupun tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya terdapat jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika itu ada 4. Yang pertama yaitu etika deontologi. Etika deontologi ini yaitu berfokus pada kewajiban dan juga aturan dalam menentukan tindakan yang benar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya seperti apa. Yang kedua yaitu jenis etika teologi. Etika teologi ini menilai tindakan berdasarkan tujuan ataupun akibat yang dicapai, bukan semata-mata aturan. Untuk yang ketiga yaitu etika kebijakan. Ini menekankan pada karakter, moral, dan juga keutamaan, bukan hanya pada tindakan dan juga konsekuensi. Untuk yang keempat yaitu etika situasional. Etika ini menyesuaikan penilaian etis berdasarkan konteks dan situasi tertentu, bukan pada aturan umum. Untuk selanjutnya itu pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sih etika itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ada 4 poin kenapa etika itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu integritas. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jadi etika ini bisa berguna untuk kita mengambil keputusan yang sesuai dan juga apa yang kita harapkan untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu untuk tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir yaitu untuk pengembangan diri kita sendiri. Dan tentunya dalam pengantar etika juga ada tantangan dalam penerapan etika itu sendiri. Apa aja sih tantangannya? Nah, tantangan dalam penerapan etika yang pertama yaitu relativitas nilai. Yang kedua, konflik kepentingan. Dan yang ketiga itu adalah ambiguitas situasi. Adapun etika kampus terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama etika akademis. Etika akademis ini erat berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi,
Jadi kaitannya tuh erat banget ya teman-teman dengan Tridharma perguruan tinggi ini. Dan yang kedua yaitu etika non-akademis. Etika non-akademis ini yaitu moral dan perilaku di lingkungan kampus. Jadi itulah materi yang sudah saya review, yaitu tentang pengantar etika. Baik, untuk itu langsung saja kita review ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini yaitu tentang memulai perjalanan public speaking. Berbicara mengenai public speaking, apa sih itu public speaking? Jadi, public speaking yaitu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ataupun berbicara di depan umum dan juga khalayak ramai. Dalam kemampuan public speaking ini tentunya ada beberapa hal-hal ataupun poin-poin yang harus kita memahami, yang harus kita pahami agar kita bisa menjadi seorang public speaker yang hebat dan juga yang baik. Oleh karena itu, dalam memulai perjalanan public speaking ini, poin yang pertama itu tentunya kita harus memahami audiens. Dan dalam memahami audiens ini, tentunya yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan audiens. Nah, kebutuhan audiens itu seperti apa? Jadi, kebutuhan audiens itu kita harus menganalisis bahwa karakter audiens kita itu seperti apa, dan kita akan menyampaikan materi ataupun menyampaikan topik kepada siapa dan harus dengan cara seperti apa. Dan tentunya kita juga sebagai public speaker harus bisa menyesuaikan dengan audiens kita agar audiens kita nantinya sebagai pendengar yang baik dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu setelah kita analisis kebutuhan audiens, tentunya kita juga harus membangun interaksi. Kenapa sih kita harus membangun interaksi ini? Karena dengan interaksi tentunya apa yang kita sampaikan dan audiens juga akan lebih hidup dan juga akan lebih menanggapi apa yang kita sampaikan, sehingga materi yang disampaikan pun tidak boring, tidak monoton, tidak membosankan, dan kitanya juga sebagai public speaker tentunya akan diterima oleh audiens sebagai public speaker yang ceria, yang baik, yang seperti itu. Dan selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu menyusun materi yang menarik. Tentu banget ya teman-teman, sebagai public speaker ataupun ketika kita sedang melakukan public speaking harus menyusun materi semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Nah, ini tentunya kita harus meliputi struktur yang jelas dan kita harus sudah siap dan sudah matang apa yang akan kita sampaikan. Materi yang akan kita sampaikan apa, poin-poinnya apa saja, ini tuh harus sudah terstruktur dengan jelas sehingga nanti kita ketika berbicara di depan umum itu sudah dengan penuh persiapan dan juga sudah mantap sekali. Baik, selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan verbal. Wah, apa sih ini? Jadi mengembangkan kemampuan verbal ini bisa dengan intonasi yang hidup. Aduh, intonasi hidup itu seperti apa ya? Jadi, intonasi hidup itu intonasi ataupun apa yang kita sampaikan, suara kita itu terdengar dengan jelas dan juga lantang, tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu nada tinggi. Misalnya, kalau misalkan kita dalam sebuah seminar, misalnya contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kalau ini lebih hidup intonasinya dibandingkan dengan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terdengarnya kurang banget gitu. Dan sebagai audiens pun tentunya akan merasa bahwa tidak menarik sekali dan membuat suasana tuh kayak lemes, boring, dan seperti itu. Jadi intonasi hidup ini sangat penting sekali. Yang kedua yaitu pemilihan kata harus mudah dipahami. Tentu saja
Pemilihan katanya harus mudah dipahami dan kita harus mengetahui, misalnya audiens kita ini para orang tua, para ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Bahasa kita juga harus menyesuaikan, harus memahami dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Berbeda halnya dengan jika audiensnya itu seorang para anak muda, generasi Gen Z, karena generasi Gen Z itu kayak banyak kata-kata yang memang tidak dipahami oleh orang tua. Jangan ketika kita melakukan public speaking, kita membahas suatu materi dengan memilih perkataan ataupun kata-kata bahasa yang gaul, tetapi audiens kita para orang tua yang udah pada tua gitu, itu sangat tidak cocok sekali dan tentunya tidak akan dipahami oleh audiens tersebut. Seperti itu. Poin yang keempat yaitu mengelola kecemasan panggung. Nah, mungkin banyak ya dari teman-teman ataupun dari kita semua yang melakukan public speaking ini pasti akan bergelut dengan kecemasan panggung. Yang bisa kita istilahkan yaitu demam panggung ya. Yaitu yang pertama kita tentunya harus bisa mengidentifikasi dan juga kita harus hadapi dengan kekurangan kita yang ada seperti itu ya. Yang kelima yaitu mengoptimalkan penggunaan alat bantu visual. Dan poin yang keenam yaitu membangun kepercayaan diri. Tentunya ketika kita melakukan sebuah public speaking, kita harus mempunyai kepercayaan diri dan kita harus berani tampil di depan, kita harus bisa percaya diri dan juga kita harus berani tanpa ada kegugupan. Dan itu poin penting banget kalau menurut saya, membangun kepercayaan diri, karena itu bisa menjadi hal yang utama gitu dalam public speaking. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, poin yang terakhir dalam public speaking, yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tentu saja ketika kita sudah selesai melakukan public speaking, kita harus melakukan evaluasi selama kita melakukan public speaking ini, apa nih kekurangannya dan apa yang akan kita perbaiki untuk kedepannya sehingga nantinya kita bisa tampil di kedepannya lebih baik lagi dan lebih maksimal dari hari-hari sebelumnya, karena setelah mengevaluasi dari penampilan kita, dan evaluasi ini sifatnya itu harus berkelanjutan dan tentunya harus ada tindak lanjutnya. Dan itulah hal-hal ataupun poin-poin yang harus kita ketahui tentunya dalam perjalanan public speaking ini agar kita bisa menjadi seorang public speaker yang hebat. Baiklah, untuk selanjutnya kita mereview materi yang ketiga. Jadi materi yang ketiga yaitu mengenai peluang karir S1 manajemen. Wow, ini merupakan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Sutrisno, STMM. Jadi, mengenai peluang karir S1 manajemen itu bagaimana sih dan seperti apa? Baiklah, untuk peluang karir S1 manajemen yaitu mengenai bidang pekerjaan yang relevan. Apa aja sih bidang pekerjaan yang relevan? Bidang pekerjaan yang relevan untuk lulusan S1 manajemen. Yang pertama yaitu keuangan. Nah, jadi bagi lulusan S1 manajemen ini bisa menjadi keuangan ataupun akuntan, seorang akuntan seperti itu. Yang kedua bisa menjadi seorang business development. Dan yang ketiga bisa menjadi seorang marketing ataupun pemasaran. Dan yang keempat bisa sumber daya manusia ataupun bisa menjadi seorang HRD dan yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu profil lulusan S1 manajemen. Profil lulusan S1 manajemen ini yang pertama kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisis. Tentunya sebagai seorang lulusan manajemen yang belajar mengenai manajemen, tata cara bagaimana untuk mengatur segala hal, dan kita harus mempunyai kemampuan analisis seperti analisis data dan lain sebagainya. Selain itu juga yang kedua kita harus memiliki kemampuan komunikasi. Tentunya bagi seorang lulusan manajemen ini kemampuan berkomunikasi itu sangat penting. Kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Yang ketiga yaitu kemampuan berkolaborasi. Dan kita harus bisa untuk bekerja sama dengan tim, harus bisa berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan yang memang sifatnya harus bekerja sama. Dan yang keempat yaitu tentunya kita harus memiliki kemampuan beradaptasi. Ini sangat penting sekali dimanapun kita lingkungan baru ataupun lama, tentunya kita harus bisa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, seperti itu. Poin selanjutnya yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk lulusan manajemen ini, yaitu yang pertama yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini bisa meliputi kita harus memiliki keterampilan misalnya seperti menguasai Microsoft Office seperti Word, Excel, dan juga PowerPoint. Minimal Microsoft Office kita harus bisa mempunyai kemampuan hal itu. Dan yang kedua yaitu kemampuan soft skill. Selain teknisnya juga tentunya kita harus memiliki kemampuan soft skillnya. Soft skillnya itu seperti apa? Soft skillnya itu seperti kita bertanggung jawab, rajin, disiplin, mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, dan juga bisa bekerja sama dengan tim, dan hal-hal yang seperti itu. Dan ini menjadi dua hal yang harus dimiliki oleh seorang lulusan manajemen yang nantinya akan dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, dan ini menjadi poin sebagai modal kita bekerja. Baik, poin selanjutnya yaitu pengembangan karir profesional. Pengembangan karir profesional ini yaitu contohnya seperti kita bisa mengikuti kursus dan juga sertifikasi, bisa mengikuti program magang, dan juga bisa melakukan monitoring agar kita bisa lebih banyak skill kita dan sebagai pengembangan karir kita juga. Dan poin selanjutnya yaitu networking dan menjalin koneksi. Tentunya kita sebagai lulusan manajemen ini harus bisa menjalin koneksi dengan orang lain, menjalin relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini bisa kita dapatkan pada konferensi dan juga acara seperti atau juga dari platform profesional, dan kita bisa membangun hubungan dari kedua hal itu. Selanjutnya yaitu self preparation to jobs opportunity. Ini kita bisa membuat portofolio yang kuat dan juga memiliki resume yang menarik. Kita harus memiliki CV ataupun daftar riwayat hidup yang menarik sehingga nantinya akan diminati oleh HRD kalau misalkan kita mau melamar pekerjaan. Jadi itulah resume ataupun review materi dari lulusan S1 manajemen, dan saya telah menyampaikan 3 materi dan telah selesai mereviewnya, mulai dari yang pertama yang telah disampaikan pengantar etika, yang kedua memulai perjalanan public speaking, dan yang terakhir yaitu karir lulusan S1 manajemen. Dan semoga apa yang telah saya dapatkan dari materi ekskursi manajemen ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan sehingga saya bisa lebih termotivasi untuk terus belajar dan lebih rajin dan lebih semangat lagi untuk belajar. Mungkin itulah review materi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya menyampaikan, dan juga jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Dan sebuah pepatah mengatakan bahwa untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Baiklah, oleh karena itu saya Siti Nurlaila Aziza pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.